Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kejadian pasal 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, nats ini adalah percakapan antara Allah dan Kain ketika Kain marah atas persembahannya yang ditolak oleh Tuhan. Ini adalah bagian dari beberapa perbuatan, beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi, yang sebenarnya Kain harus bisa lebih dewasa, bisa mengevaluasi diri terhadap apa yang terjadi. Ketika dia dan Habel melakukan pekerjaan mereka, cara mereka bertahan hidup, mereka datang kepada Tuhan dan memberikan persembahan. Habel memberikan yang terbaik, sedangkan Kain bukan yang terbaik. Otomatis Tuhan tahu siapa di antara mereka berdua yang betul-betul memberikan yang terbaik dari hatinya, dari keinginan keikhlasannya. Mungkin manusia akan melihat itu dengan cara yang berbeda, semuanya sama-sama baik, tetapi Tuhan melihat hati kita yang memberikan persembahan. Akhirnya Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Hal itu membuat dia sangat marah, sangat kesal, dan akhirnya dia membunuh Habel. Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini ada sebuah fenomena yang sering terjadi ketika seseorang yang meminjam uang itu lebih marah ataupun lebih galak dari orang yang meminjamkan ketika waktu pengembalian uang sudah tiba. Dia yang seharusnya mengalah, dia yang seharusnya yang berhutang, tapi dia bisa lebih marah dari orang yang meminjamkan. Hal ini sering terjadi. Seseorang sudah salah, tetapi suaranya lebih kuat, lebih lantam, seakan-akan dia tidak pernah salah. Hal ini terjadi dalam banyak hal. Yang melakukan kesalahan itu suaranya lebih ribut, suaranya lebih kuat daripada orang yang menuntut tanggung jawab. Hal inilah yang sedang terjadi dalam diri Kain. Dia yang seharusnya sudah waktunya menyadari dan minta maaf ataupun bertobat, karena kita seharusnya menyadari juga bahwa Tuhan itu tidak melihat yang di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat persembahan itu bukan apa yang ada di depan mata, tetapi bagaimana seseorang memberikan persembahan itu. Mungkin dalam ukuran manusia itu adalah perbuatan yang baik. Ketika saya memberikan sesuatu dengan ikhlas atau tidak ikhlas, itu akan sama saja bagi orang lain, karena mereka akan sama-sama menerima sebuah pemberian. Tetapi bagi Tuhan, memberi itu harus dengan hati yang ikhlas. Itu harus betul-betul dengan rasa bersyukur. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan melihat dari dua sisi, dari apa yang kita lakukan dan dari bagaimana cara kita, hati kita melakukannya. Oleh karena itulah, semua hidup kita betul-betul dilihat Tuhan secara terbuka. Seandainya kita berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan membuka hati kita, sudah bagaimana keberadaan hati kita di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, ada hal yang unik ketika Tuhan berkata kepada Kain,
Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Betul, memang ketika seseorang semakin jauh dari Tuhan, dosa menantinya. Tetapi perkataan Tuhan ini, engkau harus berkuasa atasnya. Ini sangat penting, sangat menarik. Inilah yang membuat Kain itu pada akhirnya dia menyadari, menyesal, dan bertobat. Karena memang orang yang melakukan kesalahan terkadang itu terjadi dua hal. Dia tidak menyadari itu sebuah kesalahan dan akhirnya akan terulang kembali dan dia menikmati itu sebagai kebahagiaan. Tetapi Kain, dia menyadari itu sebuah kesalahan. Dia tidak dikendalikan oleh dosa itu, tetapi dia mengendalikannya, dia bertobat dan dia terberkati. Hal seperti ini terjadi juga dalam kehidupan kita ketika kita jatuh dalam dosa, dalam sebuah perbuatan yang salah. Tuhan menuntut kita supaya kita sadar bahwa itu salah, sehingga kita tahu bagaimana meninggalkannya. Tidak seperti orang yang kecanduan narkoba, dia tidak bisa mengendalikan, tetapi dia yang dikendalikan dan dia yang dihancurkan. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa pun pengharapan masih ada, penyertaan Tuhan masih ada selama kita masih mengingat kuasa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sebegitu terbukanya kita di hadapan Tuhan, begitu luasnya juga kasih Tuhan kepada manusia, begitu terbukanya juga tangan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, selama masih ada waktu diberikan Tuhan, mari melakukan yang terbaik. Selama masih ada kesempatan, mari kembali kepadanya karena Tuhan Maha Pengasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang keterbukaan, bahwa Tuhan melihat hati kami. Tuhan tidak hanya melihat apa yang di depan mata. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami menyadari keberadaan kami di dunia ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.